Halo, assalamualaikum teman-teman. Yuk, mari kita belajar sama-sama di dunia belajar anak. Jangan lupa ya, sebelum kalian nonton video ini, klik tombol subscribe-nya. Iya, jangan lupa dengerin Abang Vivi ya. Tekan tombol subscribe-nya sebelum kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah sehat. Nah, di sini sebelum Ibu memulai materi pembelajaran hari ini, yang pertama adalah Ibu ingin mengecek kehadiran kalian semuanya. Di sini pada materi pembelajaran hari ini ada yang tidak hadir? Kenapa Septinya? Oh, sakit. Apabila dia sakit, yuk kita semuanya sebagai teman-teman Septi, marilah kita sama-sama mendoakannya agar dia segera sehat ya anak-anak. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, yuk kita sama-sama berdoa agar semua ilmu-ilmu yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Yuk, dipimpin doanya yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, Ibu ingin menanyakan kepada kalian di sini, apa masih ada yang ingat kemarin kita belajar tentang apa? Ayo, siapa yang mau angkat tangannya? Iya, benar. Kita kemarin belajar tentang sifat-sifat cahaya pada tema 5 kemarin ya. Nah, sekarang menginjak tema 6, kita akan sama-sama belajar tentang siklus makhluk hidup. Di sini ada yang tahu siklus makhluk hidup itu apa? Nah, kalau belum ada yang tahu, di sini Ibu akan sedikit menjelaskan ya. Yang pertama, siklus makhluk hidup itu kalau di kehidupan biasanya, kehidupan sehari-hari. Apakah kalian pernah lihat contohnya ayam? Nah, ayam itu siklus makhluk hidupnya atau siklus pertumbuhannya seperti apa? Ayo. Iya benar, bertelur dulu. Habis bertelur, telurnya menetas. Habis itu menjadi induk ayam. Nah, siklusnya seperti itu ya. Hal-hal tersebut, pertumbuhan pada hewan serta perkembangbiakannya, itulah yang disebutkan dengan siklus makhluk hidup. Nah, kemudian di sini ada yang tahu nggak? Ada yang melihat kupu-kupu atau belalang? Siapa yang pernah melihat kupu-kupu atau belalang? Iya. Nah, ada yang tahu nggak siklus pertumbuhannya seperti apa? Nah, di sini di sini kita akan mempelajari tentang siklus makhluk hidup, yaitu yang dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah siklus makhluk hidup metamorfosis dan siklus makhluk hidup non metamorfosis. Seperti apa pembelajarannya? Yuk kita simak bersama-sama. Siklus makhluk hidup dan upaya pelestariannya. Kita mulai saja materi pembelajarannya tentang siklus makhluk hidup. Apa sih Bu itu siklus makhluk hidup? Siklus makhluk hidup itu adalah skema pertumbuhan dan perkembangan yang dimiliki oleh masing-masing makhluk hidup. Contohnya seperti hewan ayam, kucing, belalang, kupu-kupu, lalat, dan lain sebagainya. Kemudian kalau untuk tumbuhan dari tunas, dari biji, kemudian tunas, kemudian menjadi tumbuhan yang sedikit kecil, kemudian menjadi pohon dan berbuah. Itu namanya siklus makhluk hidup. Nah, kemudian di sini Ibu akan menjelaskan bahwasanya siklus makhluk hidup pada hewan dibagi menjadi 2, yaitu siklus makhluk hidup metamorfosis dan siklus makhluk hidup non metamorfosis. Maksudnya seperti apa Bu? Nah, seperti ini ya. Kalau metamorfosis itu adalah perubahan pada hewan dari dia menjadi telur, menetas, kemudian menjadi dewasa, namun bentuknya dalam perkembangannya itu berbeda-beda. Misalnya nih, contohnya kita ambil saja lalat atau nyamuk misalnya. Nah, dia itu tidak langsung menjadi telur kemudian menjadi hewan itu sendiri, tidak. Tapi dia seperti ini, menjadi telur, kemudian jentik-jentik, kemudian larva, baru dia berkembang biak sampai nanti menjadi nyamuk. Itu namanya siklus metamorfosis. Tapi kalau non metamorfosis, contohnya adalah seperti ayam dan kucing. Maksudnya seperti apa Bu? Kalau ayam itu kan bertelur. Kemudian habis itu kalau sudah telurnya menetas, dia keluarnya menjadi apa? Ayam juga kan? Nah, itu namanya non metamorfosis. Perubahannya
tidak signifikan atau perubahannya tidak sangat jelas, tidak berubah-ubah. Kalau non-metamorfosis berubah-ubah. Contohnya seperti ini. Ini contohnya di sini ya. Di sini adalah contohnya siklus non-metamorfosis. Kalau yang sebelah sini contohnya siklus metamorfosis. Kita lihat ya sama-sama perbedaannya. Nah, di sini ayam kita lihat sama-sama. Dia dari telur, sebuah telur. Kemudian telur itu sama induknya dieramin selama 21 hari. Kemudian setelah sudah waktunya cukup 21 hari, dia akan menetas dan memiliki bulu yang disebut dengan anak ayam. Kemudian lama-lama berkembang menjadi ayam dewasa. Sudah paham anak-anak? Ya. Kemudian kita lanjut lagi yang sebelah sini ya. Yang sebelah sini contohnya adalah siklus hidup metamorfosis. Contohnya kita ambil belalang. Yuk kita sama-sama. Di sini agak lebih banyak ya siklus hidupnya. Jadi kalian bisa membedakan kalau dia metamorfosis, dia agak banyak siklus hidupnya. Kalau yang dia non metamorfosis, dia lebih simple, lebih sedikit. Enak ya, bisa dipahami? Oke, Ibu di sini akan menjelaskan yang belalang ya. Yuk kita lihat sama-sama. Yuk kita sesama lihat siklus hidup hewan belalang. Nah, di sini Ibu ingin mengasih informasi kepada kalian bahwasanya hewan belalang betina itu dapat menghasilkan 10-300 telur loh anak-anak. Pasti kalian penasaran. Kalau kalian penasaran sama bentuk telurnya, apakah di kehidupan sehari-hari kalian pernah nih mungkin cabut-cabut atau ambil-ambil rumput liar atau tumbuhan liar. Nah, di situ terkadang hewan betina atau induk betina belalang ini meletakkan telur-telur mereka itu di bawah daun biasanya, di batang juga, pokoknya tempat yang aman dan nyaman untuk telur-telur tersebut menetas anak-anak. Jadi ibu betina ini melindungi telur-telurnya di bawah daun, batang, dan tempat-tempat aman lainnya. Kemudian kita lanjutkan ya, siklus belalang ini coba dilihat. Dia dari telurnya berubah menjadi sebuah nimfa. Nah, lihat ya, setelah menjadi sebuah nimfa, belalang sampai pada tahapnya dia akan berubah diri menjadi belalang dewasa. Nih, yang nomor 3 ini ya, ada tulisan nomor 3, atau yang disebut dengan imago. Ya, belalang dewasa atau yang disebut dengan imago anak-anak. Kemudian setelah menjadi belalang dewasa atau imago, dia akan melakukan siklus hidup yang sama. Dia akan mencari belalang betina, kemudian belalang betina akan bertelur kembali seperti itu. Itu adalah proses siklus hidup pada hewan metamorfosis. Anak-anak di sini semuanya sudah paham? Ya, alhamdulillah kalau sudah paham. Di sini Ibu ingin menanyakan lagi apabila sudah paham. Kalau contoh dari siklus hidup non metamorfosis, contohnya apa? Ya, ayam. Yang tadi di sini ayam. Kemudian kucing, habis kucing, kambing, kemudian sapi dan lain sebagainya ya anak-anak. Lebih terutama hewan mamalia banyak juga contoh-contohnya. Kemudian kalau hewan yang metamorfosis seperti apa? Ya, seperti belalang, kupu-kupu, kemudian kecoa, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan lagi anak-anak. Di sini untuk siklus hidup metamorfosis itu dibagi menjadi 2, yaitu ada metamorfosis yang sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Seperti apa lagi itu maksudnya, Bu? Nah, kalau metamorfosis sempurna itu bentuk dari dia sebelum menetas sampai dewasa itu berbeda bentuk anak-anak. Contohnya apa ayo? Contohnya kupu-kupu. Kalian pernah lihat kupu-kupu? Nah, kupu-kupu itu adalah hewan dengan siklus hidup metamorfosis sempurna. Dia pertama menjadi ulat, habis ulat dia menjadi kepompong, ya kan? Nah, bentuknya berbeda-beda. Contohnya seperti ini anak-anak. Nah, seperti itu. Kemudian setelah menjadi kepompong, dia menjadi sebuah kupu-kupu. Nah, bentuknya kan sedikit berbeda atau bahkan berbeda, sangat berbeda. Dari dia ulat, kemudian kepompong, lalu menjadi kupu-kupu yang cantik. Kalau metamorfosis yang tidak sempurna seperti apa, Ibu? Contohnya tadi
belalang. Nah, belalang itu kan siklus hidupnya sama, dari dia telur, kemudian setelah dia menjadi seorang telur menjadi seorang nimfa. Bentuknya sama, kemudian menjadi seorang belalang dewasa. Bentuknya juga sama. Nah, itu yang disebut dengan metamorfosis tidak sempurna. Bisa kalian bedakan? Nah, kemudian apakah kalian semuanya sudah paham? Alhamdulillah ya, kalau kalian semuanya sudah paham. Di sini gue akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu upaya pelestarian siklus makhluk hidup. Di sini misalnya kita ambil contoh ya anak-anak, seperti kupu-kupu, hewan yang bermetamorfosis sempurna. Kupu-kupu itu kan bentuknya sangat cantik. Nah, terkadang itu banyak orang-orang yang mencari kupu-kupu, memburu kupu-kupu untuk dijadikan koleksi anak-anak. Apakah itu adalah perilaku yang baik? Ya, betul. Itu adalah atau merupakan contoh perilaku yang tidak baik. Bagaimana caranya kita melakukan upaya pelestarian terhadap hewan-hewan tersebut, terutama nih anak-anak ya, hewan-hewan langka. Contohnya seperti badak Jawa, kemudian contohnya juga orang utan, kemudian uwa-uwa Kalimantan yang pastinya juga kalian dan ibu jarang temui kan? Nah, itu namanya disebut dengan hewan langka. Kemudian bagaimana Bu cara-cara atau upaya-upaya pelestarian hewan-hewan langka tersebut? Yang pertama adalah kita tidak boleh melakukan perburuan terhadap hewan-hewan langka tersebut. Kemudian yang kedua, apabila ada yang melakukan perburuan, hendaknya kita melaporkan kepada pihak yang berwajib. Kemudian yang ketiga lagi, kita melakukan pelestarian terhadap hewan-hewan tersebut. Contohnya, tidak usah yang besar-besar ya anak-anak. Misalnya kalian menemukan kupu-kupu yang sedang terluka misalnya. Kemudian kalian rawat, kemudian setelah kalian rawat, kalau kalian ingin melestarikan boleh kita taruh di tempat yang nyaman, kemudian biarkan dia bertelur. Kalau sudah menjadi kupu-kupu lagi baru kita lepaskan. Itu merupakan salah satu pelestarian yang bisa kita lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah upaya pelestarian terhadap tumbuhan. Nah, perlu diketahui dan diingat ya anak-anak, kalau makhluk hidup itu tidak hanya hewan, tapi tumbuhan juga. Bagaimana cara kita melakukan pelestarian terhadap tumbuhan? Nah, yang pertama adalah kalian bisa seperti ini. Tidak boleh menebang pohon sembarangan dengan jumlah yang banyak. Nah, itu tidak boleh ya anak-anak. Kemudian yang kedua, kita harus melakukan tebang pilih. Apa itu tebang pilih, Bu? Nah, tebang pilih itu kita lihat dulu usia pohon-pohon besar-besar tersebut. Usianya berapa? Sudah cukup tua kah? Sudah cukup bisa dimanfaatkan atau masih muda atau seperti apa? Kita harus mempertimbangkannya. Kemudian kalau sudah kita tebang nih, kita juga jangan lupa untuk yang ketiga adalah reboisasi. Apa itu reboisasi, Bu? Reboisasi itu adalah sistem penanaman kembali. Jadi setelah kita menebangi pohon-pohon yang kita gunakan untuk keperluan kita jangan lupa untuk menanamnya kembali. Agar apa? Agar dapat dimanfaatkan untuk keperluan yang lain. Bayangkan ya anak-anak ya, kalau semua pohon-pohon di hutan kita tebangin, kemudian turun hujan deras sekali. Nah, di tanah ini tidak ada lagi akar-akar pohon besar yang menyerap air tersebut. Pasti akan mengakibatkan banjir bandang, tanah longsor, dan lain sebagainya. Nah, kalian kan sudah tahu nih bagaimana upaya pelestariannya. Maka dari itu kita hendaknya sebagai makhluk hidup yang paling tinggi derajatnya, yang menjadi khalifah di bumi ini, kita harus bisa memanfaatkan semua yang ada di lingkungan hidup kita, yang ada lingkungan bumi ini dengan sebaik mungkin ya anak-anak. Ayo kita sama-sama menjaga upaya pelestarian terhadap makhluk-makhluk hidup ya. Kemudian ada yang ingin menanyakan lagi dalam pembelajaran hari ini? Ada yang perlu ditanyakan? Iya. Apa Reza? Oh ya. Bagaimana Bu? Apakah pemerintah itu juga melestarikan lingkungan?
pemerintah itu juga melestarikan lingkungan loh anak-anak. Contohnya seperti membuat cagar alam, swaga marga satwa, dan hutan lindung. Nah, itu adalah upaya-upaya pemerintah untuk menyelamatkan hewan-hewan langka dari kepunahan dan melestarikan hewan-hewan langka, tumbuhan-tumbuhan langka agar bisa bermanfaat bagi bumi ini. Nah, setelah kalian sudah paham semua terhadap materi pembelajaran yang Ibu berikan hari ini, maka Ibu akan memberikan tugas atau evaluasi terhadap kalian agar kalian lebih memahami materi ya. Tugasnya seperti ini. Sudah? Ya, Ibu minta dikerjakan dalam waktu 10 menit. Yuk, kita sama-sama mengerjakan ya anak-anak. Alhamdulillah, melihat hasil evaluasi pembelajarannya semuanya sudah paham. Untuk kalian anak-anakku semuanya ya, jangan lupa di rumah kalian semua harus tetap belajar. Karena apa? Karena nanti pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan oleh ibu-ibu guru, bapak guru bisa kalian ingat dan kalian terapkan pada kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam ujian nanti UTS sama UAS ya, nanti semoga nilainya semuanya bagus-bagus. Intinya kalian juga jangan lupa untuk belajar ya anak-anak. Akhirnya pembelajaran dan materi yang Ibu sampaikan sudah selesai. Sekarang Ibu ingin menanyakan apa yang bisa kita simpulkan bersama-sama dari materi pembelajaran hari ini. Ayo, apa saja? Iya benar, kita sudah belajar tentang siklus hidup makhluk hidup. Contohnya yang kita ambil banyak tadi adalah siklus dalam hewan. Contohnya adalah kupu-kupu tadi, belalang, kucing, kemudian lalat, kecoa, dan lain-lain. Kemudian untuk metamorfosis dibagi menjadi berapa? Iya, dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kemudian untuk upaya pelestariannya tadi apa aja contohnya? Benar sekali. Contohnya, tidak boleh melakukan perburuan terhadap makhluk hidup yang langka, hewan maupun tumbuhan. Kemudian kita harus melestarikannya. Kemudian apabila ada yang melakukan perburuan, kita harus melaporkan ke pihak berwajib dan harus melestarikannya bersama. Ya, semuanya sudah paham ya, alhamdulillah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alhamdulillah materinya sudah tersampaikan dengan baik dan kalian juga telah memberikan respon yang baik terhadap materi pembelajaran hari ini. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin. Sekian pembelajaran tentang siklus makhluk hidup yang dapat Ibu berikan. Terima kasih atas perhatian anak-anak semuanya. Semoga materi pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum adik-adik. Bagaimana pembelajaran hari ini dengan Kak Septi? Menyenangkan bukan? Jangan lupa ya buat klik like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga buat kita sama-sama belajar di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum.